Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi Wahab. Ingin menjelaskan tentang studi kasus inflasi dan neo-keynesianisme. Keynes memberikan pandangan yang kuat tentang mengatasi pengangguran dan ketidakseimbangan ekonomi. Teori ini mulai menghadapi kritik pada tahun 1970-an, ketika inflasi menjadi masalah utama dalam menghadapi tantangan ini. Ekonom neo-keynesian seperti Paul Samuelson dan John Hick mulai mengembangkan model ekonomi baru yang menggabungkan elemen-elemen Keynesian dengan teori mikroekonomi. Mereka menyarankan bahwa kebijakan moneter dan fiskal masih dapat menjadi instrumen yang efektif, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah. Studi kasus ini mencerminkan transisi dari mazhab Keynes ke neo-keynesianisme sebagai respon terhadap dinamika ekonomi yang berkembang. Upaya untuk memahami dan mengatasi inflasi membawa para ekonom neo-keynesian untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi atau kurva Phillips yang menjadi konsep kunci dalam teori ekonomi. Solusi terkait solusi dari apa yang dapat diambil dari teori Keynes dan neo-keynesian, mari kita fokus pada beberapa rekomendasi kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Baik mazhab Keynes maupun neo-keynesian memberikan pandangan yang dapat diadaptasi untuk mengatasi tentang ekonomi saat ini, seperti resesi, pengangguran, dan inflasi. 1. Kebijakan fiskal responsif mazhab Keynes. Pengeluaran publik. Mendukung kebijakan pengeluaran publik yang dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Proyek infrastruktur, pendidikan, dan penelitian adalah contoh investasi jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Pemotongan pajak untuk rumah tangga dan bisnis dapat mendorong konsumsi dan investasi swasta. 2. Integrasi neo-keynesianisme dalam kebijakan. Ketahanan inflasi pengangguran merupakan ide dari neo-keynesianisme, di mana kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter, menyesuaikan kebijakan moneter dengan pertimbangan kondisi pasar dan berfokus pada target inflasi. Bank sentral dapat menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengendalikan inflasi sambil mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah. Ketiga, inovasi dan pendidikan aspek neo-keynesian. Investasi dalam keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif akan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan untuk inovasi mendorong inovasi dan riset melalui insentif fiskal dan dukungan pemerintah dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk menciptakan sektor ekonomi yang dinamis dan berorientasi masa depan. Dalam kedua studi kasus tersebut, peran tokoh-tokoh kunci seperti John Maynard Keynes, Paul Samuelson, dan John Hick serta sangat penting. Keynes memberikan fondasi teoritis untuk pemahaman tentang bagaimana pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Sementara itu, tokoh neo-keynesian seperti Samuelson dan Hick menggabungkan elemen-elemen baru ke dalam teori Keynesian untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, mazhab Keynes dan neo-keynesian adalah cerminan dari evolusi pemikiran ekonomi makro selama abad ke-20. Dan tokoh-tokoh kunci dalam kedua aliran ini memainkan peran sentral dan membentuk paradigma ekonomi yang ada saat ini.